Ya, puji Tuhan. Hari ini kita lihat satu tema firman Tuhan. Tuhan penyayang dan panjang sabar. Ayatnya Mazmur 103 ayat 8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Kasih setia. Kita syukuri Tuhan panjang sabar, penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setianya. Nah, dalam kesempatan ini kita lihat dalam Tuhan sebagai penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setianya. Kita akan lihat beberapa hal apa yang Tuhan nyatakan dalam kasih sayangnya, dalam panjang sabarnya. Ada beberapa hal yang kita akan lihat. Yang pertama, dalam kasih sayang dan panjang sabarnya, dia memberi kita kesempatan untuk selamat. Melalui pengampunan, saya taruh dalam tanda kurung itu, melalui pengampunan. Artinya begini, kita yang sudah ada di dalam keselamatan, ada banyak kali kita menyimpang, ada banyak kali kita keluar dari kebenaran, keluar dari kehendak Tuhan. Tapi dalam kasih sayang dan panjang sabarnya Tuhan beri kita kesempatan untuk tobat. Itu yang sudah mengenal Tuhan. Bagi orang yang belum mengenal Tuhan, ini Tuhan beri kesempatan untuk kenal, untuk bertindak, buat keputusan, datang percaya Tuhan Yesus, terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mati buat dosa seluruh manusia. Nah, Tuhan beri kesempatan. Kesempatan itu ada selama kita masih hidup. Firman Tuhan katakan pada hari ini, jika engkau dengar suara Tuhan, dorongan Tuhan untuk datang dan diselamatkan, jangan keraskan hatimu. Kalau kita yang sudah pernah mengenal, sudah kenal Tuhan, kemudian sudah kembali, sudah menjauh dari Tuhan, Tuhan beri kesempatan untuk kembali. Ada nyanyian lama yang katakan, manis lembut Tuhan Yesus memanggil saya dan kau. Tuhan panggil, hai marilah yang berdosa, yang terhilang, marilah pulang, come home katanya. Pulang, balik kepada Tuhan. Kesempatan, jangan tunda, jangan sia-siakan. Nah, kita lihat ayatnya, 1 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi Tuhan dalam panjang sabarnya Tuhan panggil kita karena Tuhan menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Baik orang yang belum kenal Tuhan, Tuhan mau supaya tidak binasa. Orang yang sudah kenal Tuhan kemudian undur, sudah menyimpang, keluar dari kehendak Tuhan, lawan Tuhan, lawan kehendak Tuhan, lawan firman Tuhan. Hari ini peringatan buat kita, Tuhan menghendaki tidak ada seorang pun di antara kita yang binasa. Ini panjang sabarnya Tuhan, kasih sayangnya Tuhan, memberi kita kesempatan untuk selamat. Kita datang kembali kepada Tuhan, kita mohon pengampunan, dan Tuhan berfirman, Tuhan mengampuni kita. Firman Tuhan katakan, jika kamu mengaku dosamu, maka Allah adalah setia dan adil. Dia mau mengampuni kamu, menyucikan kamu dari segala kejahatan. Ini luar biasa. Kasih sayang, panjang sabarnya Tuhan. Tuhan beri kesempatan kita untuk diampuni dan diselamatkan. Tapi dikatakan di sini, Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Ada banyak orang anggap Tuhan lalai. Saya sudah bikin pelanggaran, saya sudah hidup dalam dosa, sudah melecehkan firman Tuhan, melecehkan Tuhan, melecehkan ke pekerjaan Tuhan. Enggak terjadi apa-apa.
tenang-tenang saja saya, sehat-sehat saja, pekerjaan tetap jalan bagus, usaha jalan bagus. Itu panjang sabar Tuhan. Tuhan tidak lalai. Tuhan tidak lalai membalas orang yang berbuat jahat dengan tindakan Tuhan, pembalasan Tuhan. Dan Tuhan juga tidak lalai membalas orang-orang yang berbuat baik dalam kebenaran. Tuhan tidak lalai. Tuhan tidak lalai membalas tiap-tiap orang. Yang berbuat jahat, Tuhan balas sesuai dengan perbuatannya. Yang berbuat baik, Tuhan balas. Berbuat baik dalam kebenaran, Tuhan balas. Tapi ada banyak kali belum terlihat pembalasan Tuhan. Dan itu sebabnya ada banyak orang menyangka Tuhan lalai tepati janji. Nah, itu juga yang menyebabkan banyak orang terus saja hidup di dalam dosa. Kita lihat di bangsa ini, kita lihat dalam gereja, orang begitu berani untuk langgar firman Tuhan. Tetapi Tuhan tidak lalai untuk membalas. Kita harus hati-hati. Begitu juga kita menabur hal yang baik terhadap sesama dalam pekerjaan Tuhan, karena Tuhan belum kelihatan pembalasan Tuhan hari ini. Tuhan tidak mau berutang dengan kita. Tuhan tidak lalai untuk membalas. Jangan jemu, jangan jadi lemah untuk terus berbuat baik dalam kebenaran. Dan yang biasa terus berbuat dosa, berbuat curang, berbuat dusta, hari ini kesempatan untuk berhenti dan berbalik kepada Tuhan. Nah, ini ada ayat 10 katakan, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri pada hari itu. Jadi pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Firman Tuhan ingatkan kita bahwa dunia yang ada di hadapan kita ke depan ini begini keadaannya. Kita mulai lihat malapetaka demi malapetaka, perubahan cuaca yang mendatangkan bencana dan segala macam hal. Ini harusnya membuat kita waspada, membuat kita berjaga-jaga, membuat kita untuk berbalik kepada Tuhan. Tuhan ingatkan keadaan yang mengerikan ini. Dunia ini bukan Firdaus. Kita harus ingat itu. Silakan kerja untuk dapat untung. Silakan kerja dengan benar dapat untung. Kita bisa jadi kaya, tidak salah. Tapi Tuhan mau kita diberkati supaya kita jadi berkat bagi orang lain. Jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Jadi berkat dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup dalam kehendak Tuhan. Tuhan mau itu. Kita diberkati untuk jadi berkat. Nah, kita ingat bahwa ini sewaktu-waktu lenyap. Ada banyak contoh, orang rasa dia kumpul banyak dan dia mulai andalkan hartanya yang dia peroleh dengan kekuatannya sendiri. Dia mulai gunakan dengan cara yang tidak bertanggung jawab, menghalalkan segala cara, bikin macam-macam. Ketika Tuhan hembuskan, seringkali habis dalam waktu yang sangat singkat. Kita harus ingat itu. Nah, peringatan Tuhan, Wahyu 3 ayat 19, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Dalam kasih sayang dan panjang sabarnya Tuhan, dalam kitab Wahyu pasal 3 ini, Tuhan katakan yang kukasihi dalam panjang sabarku, dalam kasih sayangku, yang kukasihi, kutegur dan kuhajar. Tuhan mau kita dengar firman Tuhan, baca firman Tuhan, merenung firman Tuhan, kemudian kita mau diajar oleh firman Tuhan, kita menurut. Tapi begitu kita keras hati, seringkali Tuhan datangkan. Kita sudah kenal Tuhan, sudah tahu firman, kita baca, kita dengar, kita diajar. Tapi ketika kita abaikan itu, ajaran itu, maka
Tuhan mulai tegur kita. Tuhan tegur dengan macam-macam cara. Dan Tuhan hajar, ditegur, dihajar. Hajaran seringkali menyakitkan. Apapun itu, hal-hal apapun yang Tuhan datangkan, peristiwa-peristiwa yang terjadi atas hidup kita menyakitkan. Itu seringkali hajaran Tuhan. Tujuan Tuhan bukan menghancurkan kita, tetapi tujuan Tuhan adalah supaya kita bertobat. Dikatakan, sebab itu relakanlah hatimu ketika engkau ditegur keras, dihajar oleh Tuhan. Relakan hatimu dan bertobatlah. Itu kehendak Tuhan. Tuhan mau, karena tujuan Tuhan, kita diberi kesempatan untuk selamat. Kita diberi kesempatan untuk selamat. Untuk berbalik kepada Tuhan, mohon pengampunan Tuhan. Kan kita ingat ayat dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kamu mengaku dosamu, Allah setia dan adil. Dia mau mengampuni engkau, menyucikan engkau dari segala kejahatanmu. Kesempatan saudara hari ini, kalau kita dengar suara Tuhan, jangan keraskan hati. Datang, berbalik, dan bertobat. Rela ketika datang teguran Tuhan. Tuhan tidak lalai tepati janjinya, tapi Tuhan sabar terhadap kita, dan Tuhan mau secepatnya kita berbalik dan bertobat, karena Tuhan tidak menghendaki satu orang pun binasa. Kita syukuri itu. Nah, yang kedua, dalam kasih sayangnya Tuhan dan panjang sabarnya Tuhan, Tuhan memperhatikan dan Tuhan pedulikan kebutuhan hidup kita sehari-hari. Nah, lihat ini, satu peristiwa ketika Tuhan Yesus memberi makan 4.000 orang. Matius 15 ayat 32, lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan. Nah, kita lihat ini. Hati Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak. Sudah 3 hari mereka mengikut aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Tuhan sangat peduli dengan kita. Tuhan sangat peduli. Tuhan sangat memperhatikan kita. Kita syukuri ini. Tanpa diminta oleh orang banyak, mungkin mereka siap-siap mau pulang, tapi Tuhan mengerti mereka. Tuhan peduli. Tuhan peduli. Tuhan ingin cukupkan kebutuhan mereka. Tuhan bilang, kita kasih makan. Murid-murid kebingungan, tetapi Tuhan bilang, ada berapa roti yang ada padamu? Dan Tuhan lakukan mujizat, semua orang bisa makan dengan kenyang. Mereka pulang dengan sukacita, kenyang, dan sudah juga dikenyangkan oleh firman. Tuhan sangat peduli orang yang ikut dia. Dikatakan ini, mereka sudah ikut aku. Sudah 3 hari mereka mengikut aku. Tuhan Yesus menyampaikan firman di mana mereka ada. Bergeser lagi sedikit, mereka ada. Dengar, dengar, dengar. Rupanya orang-orang ini adalah orang yang haus untuk diajar dengan firman Tuhan. Kalau kita jadi orang yang haus, suka ikut Tuhan karena ingin dengar firman, tanpa minta kebutuhan, Tuhan sediakan kebutuhan. Ini hal yang luar biasa. Kita syukuri ini. Nah, yang ketiga, menyembuhkan. Jadi dalam kasih sayang, dalam panjang sabar Tuhan, Tuhan pedulikan kesehatan kita. Tuhan peduli untuk menyembuhkan kita. Matius 20 ayat 30, ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru katanya, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab mereka, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat.
Nah ini dia ayat 34. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Belas kasihan Tuhan, kasih sayangnya Tuhan. Belas kasihan Tuhan. Lalu ia menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat. Dua orang buta ini teriak, Yesus anak Daud, kasihani kami. Orang marah mereka. Jangan teriak seperti itu. Ganggu saja. Mereka teriak terus. Saudara, Tuhan peduli. Banyak orang ingin larang dua orang buta ini. Tapi seruan orang buta ini, seruan dengan iman, membutuhkan pertolongan. Dan mereka tahu, jangan-jangan Yesus lewat, cuma tinggal kali itu Yesus lewat di situ. Dan mereka kehilangan kesempatan. Tapi mereka gunakan kesempatan ketika mereka dengar Tuhan Yesus lewat. Saudara, ketika saudara alami lawatan Tuhan, jangan abaikan kesempatan. Mereka teriak dan Tuhan Yesus berhenti memanggil mereka dan berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat? Jawab mereka, Tuhan supaya mata kami dapat melihat. Tuhan peduli, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Belas kasihan, seruan orang ini membangkitkan belas kasihan. Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan dan dia menjamah mata mereka. Dan dalam kesempatan tiap-tiap hari pun kita dapat berseru, Tuhan, jamah saya, jamah mata rohani saya yang buta. Atau kita mungkin ada gangguan di mata, ada satu bapak di sini yang matanya terganggu, berseru. Kami doakan juga tiap pagi, berseru. Tuhan peduli kesehatan kita. Dan ini yang penting, ketika orang buta itu disembuhkan, lalu mereka mengikut dia. Mujizat yang terjadi tidak akan ada artinya dalam hidup kita ketika kita cuma terima mujizat itu dan kita berdiam diri. Tapi ini mereka mengikut Tuhan, iring Tuhan, ikut firman-Nya, mengiring Yesus, mengikuti firman Tuhan dari hari ke hari. Tuhan Yesus bilang, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini orang langsung mengikut Tuhan. Berarti ikuti firman, ikuti perintah Tuhan, ikuti kehendak Tuhan. Itu yang paling penting. Mujizat yang kita alami itu cuma pengantar, cuma seperti satu pintu buat kita melangkah bertekad untuk ikut Tuhan. Mazmur 103 ayat 8 tadi kita baca, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Jadi dalam panjang sabar, berlimpah kasih setia, penyayang, pengasih, itu yang pertama Tuhan memberi kita kesempatan untuk selamat. Untuk bertobat, mohon pengampunan, dan kita selamat. Baik bagi orang yang belum pernah kenal Tuhan, Tuhan beri kesempatan untuk selamat. Datang sama Tuhan, datang kepada Tuhan, percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Dia mati buat semua orang, buat dosa semua orang. Nah, bagi orang yang sudah kenal Tuhan, sudah ada di dalam Tuhan Yesus, tapi kemudian dia mulai menyimpang, mundur dari Tuhan, menyimpang. Tuhan beri kesempatan untuk berbalik, bertobat, dan diampuni, dan ada dalam keselamatan. Yang kedua, Tuhan mencukupkan kebutuhan. Kebutuhan hidup sehari-hari, Tuhan peduli. Tuhan peduli jalani hidup ini. Firman Tuhan katakan, ketika orang khawatir dengan apa yang akan dia makan, dia pakai, dia minum, Tuhan bilang, coba lihat burung di udara. Tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan
makanan dalam lumbung, tetapi Tuhan pelihara. Dari hari ke hari burung itu terbang, pergi cari makan, pulang. Tuhan pelihara. Tuhan bilang, lihat burung. Kalau sempat khawatir, Tuhan peduli untuk cukupkan kebutuhan kita. Dan Tuhan peduli untuk mempedulikan kesehatan kita. Di dalam kasih sayangnya, di dalam panjang sabarnya, dia peduli kesehatan kita. Kalaupun kita mungkin sakit karena kita sudah bikin pelanggaran terhadap Tuhan, sudah hidup tidak benar, sudah cara makan, cara minum yang tidak benar, Tuhan peduli. Tuhan pedulikan kesehatan kita. Tuhan pedulikan untuk menyembuhkan kita dalam kasih sayang dan panjang sabarnya. Gunakan kesempatan yang Tuhan beri dan percayai kepedulian Tuhan untuk mencukupkan kebutuhan kita dan kepedulian Tuhan untuk kesehatan kita. Tuhan memberkati.